Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin sedikit mempresentasikan tentang perkembangan ilmu manajemen. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jackie Ginting, yang kedua saya sendiri Friska Febiola Ritonang, dan yang ketiga Nafiza Sadrina. Latar belakang perkembangan ilmu manajemen. Sesungguhnya mulai kapan teori manajemen itu ada, yaitu mulai sejak para pelaku usaha berkecimpung memikirkan upaya yang terbaik dalam aktivitas manajemen, tertuang dalam sejarah perkembangan manajemen dalam kurun waktu tertentu. Dalam pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih dari abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage 1792 sampai 1871. Owen, seorang pembaru dan industrialisasi dari Inggris, adalah di antara tokoh-tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dari kesejahteraan pekerja. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Sejarah ilmu manajemen. Sesungguhnya manajemen sudah ada sejak zaman dahulu, salah satunya bukti piramida di Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah, sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan teori manajemen. Yang pertama adalah teori manajemen aliran klasik pada tahun 1890 sampai 1930. Frederick W. Taylor, Henry L. John, Frank Bunker Gilbert, dan Lillian Gilbert adalah tokoh-tokoh di balik teori manajemen ilmiah. Mereka memikirkan suatu cara meningkatkan produktivitas dengan menangani kondisi kekurangan tenaga terampil melalui efisiensi para pekerja. Yang kedua, manajemen organisasi klasik atau Classical Organization Theory pada tahun 1900 sampai 1940. Dalam bukunya yang berjudul Administration Industrial and General atau Administrasi Industri dan Umum, Fayol membagi aktivitas-aktivitas industrial dalam 6 kelompok, yaitu teknikal, komersial, finansial, keamanan, kepastian, akunting, dan manajerial. Yang ketiga, pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional pada tahun 1980 sampai sekarang. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Contoh kasusnya muncul MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah sebuah alternatif pemesanan yang menginginkan pengelolaan pendidikan yang dibebankan kepada sekolah, sehingga apa yang diinginkan suatu lembaga pendidikan terhadap potensi anak didiknya bisa tersalurkan dengan baik. Ini adalah sedikit tentang bagaimana sebenarnya penerapan manajemen pendidikan di Indonesia dan merupakan salah satu contoh penerapan perkembangan ilmu manajemen di Indonesia. Kesimpulannya, secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mulai memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage pada tahun 1792 sampai tahun 1871. Demikianlah materi ini dapat kami sampaikan. Dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan
kekurangan dan banyak hal yang belum kami bahas tentang perkembangan ilmu manajemen, dan kami harapkan kepada para pembaca agar mengkritik serta membenahi kekurangan dari makalah ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.